Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, seorang gadis dalam cerita ini tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah dalam waktu singkat. Usianya baru 20 tahun, tamatan sekolah menengah pertama, dan ia berada di pinggiran kota Jakarta. Bekerja sebagai pembantu di rumah besar milik tuannya yang ternyata kaya raya dengan pesugihan tuyul. Cerita ini kisah nyata yang tentunya semua nama tokoh dan tempat telah kami samarkan demi menjaga privasi. Baiklah sahabat kisah mistik, bagaimana susuan iblis dalam cerita ini? Agar tidak penasaran, yuk kita simak ceritanya. Rumah itu megah, bertingkat, tapi suram. Dindingnya tinggi dengan cat kusam yang mulai mengelupas di beberapa sudut. Pintu gerbang besinya selalu tertutup rapat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari luar. Hari pertama Yati bekerja, ia merasa bersyukur. Ibu Pardi, wanita parubaya dengan suara lembut dan wajah keibuan, dengan sabar mengajarinya cara memasak, membersihkan rumah, dan mengurus segala pekerjaan domestik. Namun, ada satu peringatan yang membuat Yati bertanya-tanya. Yati, ada satu kamar di dekat gudang yang tidak boleh kamu bersihkan, apalagi masuk ke dalamnya, kata Bu Pardi dengan suara datar. Yati mengangguk. Ia tidak ingin melanggar peraturan di rumah tuannya. Rumor beredar bahwa pembantu sebelum Yati meninggal mendadak dan jenazahnya dipulangkan ke desanya di Jawa Tengah. Tidak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya. Hanya terdengar bisik-bisik warga sekitar kalau pembantunya itu meninggal karena ditumbalkan pesugihan. Yati mendengar bisikan warga, tapi ia coba menepis pikiran buruk itu. Ia hanya ingin bekerja dan mengirim uang untuk orang tuanya di desa. Bulan pertama berlalu dengan cepat. Gaji yang diterima Yati lumayan besar, dan itu lebih dari cukup untuk membantu keluarganya di kampung. Tapi ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Rumah besar ini terlalu sunyi. Saat siang, segalanya tampak biasa saja. Tapi di malam hari, Yati mulai melihat keanehan. Bayangan kecil berlari di lorong. Suara tawa anak kecil yang samar-samar terdengar. Dan perasaan diawasi yang semakin lama semakin kuat. Ia beberapa kali mencoba menceritakan hal ini kepada Bu Pardi, tapi wanita itu hanya tersenyum lemah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya tampak pucat, seperti seseorang yang kehabisan darah. Bapak Pardi jarang di rumah, katanya, sibuk dengan urusan bisnis. Tapi Yati semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Pada suatu malam, saat ingin ke kamar mandi, Yati mendengar suara tangisan kecil. Suara itu berasal dari kamar terlarang di dekat gudang. Jantungnya berdebar. Ia mendekat, menempelkan telinganya ke daun pintu. Suara tangisan itu berubah menjadi tawa kecil. Pintu di hadapannya tiba-tiba terbuka sedikit. Yati terkesiap. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dalam kamar, Bu Pardi duduk di kursi dengan seorang anak kecil di pangkuannya. Tapi bukan anak biasa. Makhluk itu bertubuh kecil, dengan kulit keriput seperti orang tua. Matanya besar dengan sorot tajam yang menyeramkan. Yati menahan napas. Itu bukan bayi. Itu bukan manusia. Makhluk itu menatapnya. Mulutnya menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang kecil dan tajam. Yati menutup mulutnya agar tidak menjerit dan bergegas menjauh. Ia tidak ingin tahu lebih lanjut. Ia hanya ingin melupakan apa yang baru saja dilihatnya. 2 hari kemudian, Bu Pardi ditemukan tewas di dalam kamarnya. Tubuhnya kering, seperti seseorang yang telah kehilangan seluruh darahnya. Desas-desus mulai menyebar kembali di antara para tetangga. Bu Pardi mati karena darahnya dihisap tuyul pesugihannya sendiri. Kata-kata itu membuat Yati semakin ketakutan. Tapi ia tetap bertahan. Ia membutuhkan pekerjaan ini. Seminggu setelah kematian Bu Pardi, Pak Pardi kembali ke rumah.
sikapnya semakin aneh. Suatu sore, ia memanggil Yati. "Yati, coba kamu bersihkan dulu kamar di dekat gudang. Sudah lama tidak sapu," katanya. Yati menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Ia tahu kamar itu dilarang dimasuki. Kamar itu juga terkesan lebih seram dan gekap dari kamar atau ruangan lain. Namun, ia tidak berani membantah. Saat memasuki kamar, ia mendapati ruangan itu kosong. Hanya ada sebuah kursi busa, pedupaan, dan kembang-kembang setengah layu. Bau dupa masih menyengat menusuk hidungnya. Saat ia membungkuk untuk mengambil kembang-kembang itu, tiba-tiba pintu di belakangnya tertutup. Klik, pintu dikunci dari luar. Gelap, pengap, Yati panik. Ia mencoba menggedor pintu, berteriak, tapi suaranya hanya menggema dalam kesunyian. Waktu berlalu. Tidak ada yang datang membukakan pintu. Malam tiba, dan suara itu kembali terdengar. Suara tawa kecil yang menyeramkan. Yati gemetar. Dari kegelapan, ia melihat sepasang mata bersinar. Sosok kecil itu muncul, tersenyum lebar. Tuyul itu. Tiba-tiba, makhluk itu meloncat ke tubuhnya. Yati jatuh terlentang. Makhluk itu merobek bajunya, lalu menempelkan mulutnya ke dadanya, menghisap putingnya dengan rakus. Yati menjerit. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa ngilu, seperti ada sesuatu yang menghisap energinya. Lalu semuanya gelap, Yati pingsan. Saat Yati sadar, hari sudah pagi. Bajunya robek, tubuhnya lemas. Di sudut kamar, ia melihat nampan berisi nasi, lauk pauk, dan segelas air putih. Sepertinya ada seseorang yang telah memberinya makan, tapi pintu masih tetap terkunci. Setiap malam, tuyul itu datang, menghisapnya, menguras tenaganya, membuatnya semakin lemah seperti kurang darah. Seminggu berlalu, Yati tahu ia harus melarikan diri, atau ia akan bernasib sama seperti Bu Pardi. Malam itu, Yati berpura-pura tidur setelah tuyul itu puas menghisapnya, lalu pergi menghilang. Menjelang subuh, pintu kamar terbuka dari luar. Pak Pardi masuk, membawa nampan makanan. Saat itulah Yati mengerahkan seluruh tenaganya. Ia berlari dan menabrak Pak Pardi hingga nampan yang dipegangnya terpental, lalu keluar dari kamar. Dengan napas tersengal, ia berlari keluar rumah, terus berkari ke jalan kampung. Saat berlari dengan nafas yang hampir habis, Yati melihat sebuah mushola dengan orang-orang yang baru selesai sholat subuh. Dengan sisa tenaga, ia masuk ke dalam dan langsung ambruk pingsan. Warga yang baru selesai sholat subuh terkaget-kaget dan geger. Mereka mengira Yati korban perkosaan. Setelah sadar, Yati menceritakan semuanya. Warga yang selama ini curiga akhirnya yakin Pak Pardi memelihara tuyul pesugihan. Setelah membawa Yati ke rumah sakit, hari itu juga warga mendatangi rumah Pak Pardi. Namun, saat tiba di sana, mereka menemukan Pak Pardi telah tewas mengenaskan. Matanya terbuka lebar, seperti ketakutan yang teramat sangat. Wajahnya lebam membiru bercampur darah. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi semua orang sepakat bahwa tuyul itu telah berbalik menyerang majikannya sendiri. Warga dengan kesadaran akan kewajiban akhirnya menguburkan Pak Pardi, lalu menggelar tahlilan di mushola seadanya. Sementara itu, rumah besar peninggal Bapak dan Ibu Pardi dibiarkan kosong. Hari demi hari berlalu, tapi tidak ada yang berani mendekati rumah besar itu lagi. Sebagian warga mengatakan, suara tawa anak kecil itu masih sering terdengar di malam hari. Dan sesekali, dari balik jendela gelap rumah kosong itu, ada sepasang mata yang menatap dari kegelapan. Demikianlah sahabat kisah mistik, cerita seram susuan iblis di rumah angker, kisah mistik pesugihan tuyul ini. Semoga terhibur dan bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.